Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Lilis Karwati, MPD, dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menyimak video presentasi yang kami buat. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan tentang kekeliruan pemahaman bimbingan konseling di sekolah yang beranggotakan saya sendiri, M. Kamardiansyah, sebagai moderator, Nurul Hotimah sebagai pemateri, Andre Rakana Setiawan sebagai pemateri, dan Zahra Almasal Sabila sebagai pemateri. Baik, langsung saja ke pemaparan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling atau disingkat BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang ada. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dan dalam kehidupannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan konseling. Yang pertama adalah memecahkan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada mengembangkan hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat. Selanjutnya ada mengembangkan seluruh potensi dengan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Dan yang terakhir ada memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kehusuan yang ada pada dirinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang poin C tentang kesalahpahaman yang terjadi dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi kesalahpahaman pandangan terhadap bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan guru bimbingan di sekolah. Awal tahun 1960, pakar mengatakan bahwa perlu bimbingan dan konseling di sekolah, tetapi tenaga atau guru BK yang profesional belum ada. Jadi diingatkanlah bahwa guru mata pelajaran sebagai guru BK, dan kisah ini berkelanjutan sampai sekarang. Guru BK tersebut dalam menjalankan tugasnya banyak yang tidak sesuai dengan tujuan asas prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dari satu faktor ini memicu banyak kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling ini dianggap sebagai menangani siswa yang bermasalah saja. Ketika seorang siswa terkena masalah, guru BK baru turun untuk menanganinya. Bimbingan dan konseling dahulu bernama bimbingan penyuluhan dalam kurung BP. Perbedaannya yaitu bimbingan dan penyuluhan hanya menangani siswa yang bermasalah saja, sedangkan bimbingan konseling bukan hanya siswa yang bermasalah saja, tetapi untuk semua siswa terutama yang membutuhkan. Selain itu, konselor juga sering menampilkan profil orang tua pada profil konselor, yaitu bimbingan dan konseling hanya dianggap sebagai layanan pemberian nasihat. Hal ini diperkuat dengan semakin bertambahnya usia konselor, maka akan kecenderungan untuk memberikan nasihat saja daripada upaya pemecahan masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan kepada materi berikutnya. Baik, di sini saya akan membacakan kekeliruan pemahaman bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling dipisahkan dari pendidikan. Yang kedua, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan dokter, psikolog, dan psikiater. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada penanganan masalah-masalah yang bersifat insidental.
Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Kelima, bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau tidak normal. Yang keenam, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan atau gejala pertamanya saja. Yang ketujuh, bimbingan dan konseling menangani masalah yang dianggap ringan. Kedelapan, petugas bimbingan dan konseling di sekolah diperankan sebagai polisi sekolah. 9. Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberi nasihat. 10. Bimbingan dan konseling tidak bisa bekerja sendiri atau harus bekerja sama dengan ahli lain. 11. Konselor harus aktif sedangkan pihak lain harus pasif. Ke-12, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling tidak dilakukan oleh siapa saja. Ke-13, menyamaratakan pemecahan masalah bagi semua klien. 14. Memusatkan layanan bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi. Dan yang terakhir, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan poin tentang pelayanan bimbingan konseling di sekolah berdasarkan konsep dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah dapat memainkan peran yang amat berarti dalam melayankan kepentingan siswa, khususnya yang belum terpenuhi secara baik. Dalam hal ini, peran bimbingan konseling ialah menjunjung seluruh usaha sekolah dan keberhasilan anak didiknya. Jika dibilang bahwa layanan bimbingan konseling hanya diperuntukkan kepada anak yang belum selesai saja, bahkan konselor juga dianggap sebagai polisi sekolah. Tentu saja ada beberapa alasan mengenai anggapan predikat ini muncul. Padahal sebaliknya, dari segenap anggapan yang merugikan itu di sekolah, konselor harusnya menjadi teman kepercayaan siswa. Jadi peran bimbingan konseling ini menyangkut seluruh kepentingan konseling dalam rangka pembimbingan konseling secara optimal. Di samping memerlukan pemberian nasihat, konseling sesuai dengan masalah yang dihadapinya memerlukan pula pelayanan lain seperti pemberian informasi, penempatan, penyuluhan, konseling, bimbingan belajar, penglihatan kepada petugas yang lebih ahli yang berwenang, layanan kepada orang tua, siswa, dan lain sebagainya. Tentu pelayanan bimbingan dan konseling harus berdasarkan fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat tercapai tujuan dari bimbingan konseling di sekolah tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materinya masing-masing. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan kontinu oleh seorang konselor kepada konseli melalui wawancara konseling sesuai dengan norma yang berlaku agar teratasinya masalah konseli dan untuk mencapai kebahagiaan, kemandirian, kesejahteraan, perkembangan optimal, dan aktualisasi diri yang semuanya itu mengarah kepada case atau kehidupan efektif sehari-hari. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan tujuan, asas-asas, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Konselor harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mengerti dan dapat menerapkan kode etik konselor agar dapat menjalankan tugasnya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya ada saran. Pihak sekolah lebih bisa memberikan pemahaman lebih terkait pengertian dan konsep-konsep, tujuan, tugas dari bimbingan konseling. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu dibenahi sesuai dengan mempertimbangkan letak, lokasi, ukuran jenis, dan jumlah ruangan serta berbagai fasilitas mendukung lainnya. Karena sarana dan prasarana turut mempengaruhi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.